disayang Tuhan boten Pak Bu. Miliki hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya mau berkatnya saja. Akeh wong Kristen model ngono kuwi. Jaluke mujizat, jaluke berkat, ning gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Rusak hidupnya. Dia kepala, kita tubuhnya, kita bisa berfungsi kalau kita nyambung dengan kepala. Menyembahmu di sini, ku percaya. Banyak gereja, namanya sama gereja, Pak Bu. Tapi banyak juga gereja yang tidak bertumbuh kepada kenapa pertanyaan? Kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalam. Dan pagi ini kita diajar oleh Tuhan supaya gereja GTJ Anugerah yang sudah berusia 24 tahun tidak bertumbuh sakarepe dhewe, tapi bertumbuhlah ke arah kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terpujilah namamu Bapa, engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ajaib perkasa perbuatanmu. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nggih, bersyukur kesempatan pagi ini kita boleh dipertemukan dalam ibadah yang luar biasa. Dan untuk perenungan firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu, ada satu tema yang diberikan untuk boleh kita gumuli bersama, adalah gereja yang hidup dan bertumbuh kepada Kristus. Ibu bapak dan saudaraku dikasihi Tuhan, di sebelah kiri saya ini ada tanaman yang disebut orang, tanaman ini namanya enggak tahu juga saya, tapi ini disebut orang bonsai katanya. Betul nggih? Bonsai. Apakah ini bonsai yang paling disukai Bapak Pendeta Edi? Mboten nggih Pak nggih? Mboten ini. Takut rusak ya Pak.
Tadi malam saya berbincang dengan Pak Pendeta Edi dan ada satu pohon bonsai yang paling disukai oleh hambanya ini. Pak Edi, kenapa Bapak paling menyukai bonsai yang bernama Anting Putri itu, Bapak? Karena sudah sedikit terbentuk, Sudah memiliki bentuk yang bagus. Apakah bonsai itu hidup dan bertumbuh bagus dengan sendirinya? Halo? Enggak. Pohon bonsai itu akan hidup dan bertumbuh dan memiliki bentuk yang bagus karena ada seorang hambanya Pak Pendeta Edi yang membentuknya, Bapak Ibu, yang menyiraminya tiap sore, yang memotong ranting-rantingnya supaya tidak tumbuh dengan sakepenake dewe. Untuk sesuai dengan harapan Pak Pendeta Edi, bonsai itu harus dililit dengan kawat. Mau diarahkan kemana arah itu supaya bertumbuh dengan baik. Untuk menjadi bonsai yang hidup, bertumbuh seperti yang dikehendaki oleh Pak Edi, bonsai itu menderita loh Pak Bu. Kok mboten? Diketok niku lara tah mboten? Dibulet kawat nyun sewu lho. Dililit kawat, kawatnya nek cilik kawat bendrat ndak. Saya perhatikan kawatnya besar, betul Pak Edi? Supaya itu boleh seperti yang menjadi pola oleh Pak Edi mau. Saudara, namanya bonsai, sama-sama bonsai, bisa berkualitas dan bisa tidak juga berkualitas. Bisa bernilai, namun juga bisa tidak bernilai. Saya lihat di luar juga ada bonsai yang menjalar kemana-mana tumbuhnya. Tidak seperti yang dikehendaki oleh yang punya. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan, tema yang menjadi perenungan kita pagi ini adalah gereja yang hidup dan bertumbuh kepada Kristus. Banyak gereja, namanya sama gereja Pak Bu, tapi banyak juga gereja yang tidak bertumbuh kepada Tuhan. Kenapa pertanyaannya? Namanya sama-sama gereja, namanya sama-sama bonsai, namun ada bonsai yang dikasihi, dicintai, bahkan menjadi kesukaan oleh pemiliknya, namun ada bonsai yang tidak begitu disukai. Namanya sama, gereja. Namun ada gereja yang bertumbuh, yang hidup ke arah Kristus. Tapi ada gereja yang bertumbuh sak karep-karepe. Ada amin? Amin? Masih gitu. Dan pagi ini kita diajar oleh Tuhan supaya gereja GTJ Anugerah yang sudah berusia 24 tahun tidak bertumbuh sakarepe dewe, tapi bertumbuhlah ke arah kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pak Bu, kula wong mriki perlu kenalan mboten? Saya orang GTJ Anugerah. Siapa sih gereja? Gereja boleh bicara tentang gedung kita ini, tapi gereja juga bicara tentang personal orang percaya. Banyak orang Kristen yang bertumbuh kepada Kristus dan Tuhan bangga dan Tuhan menjadikan dia sebagai kesukaannya karena dia bertumbuh kepada Kristus. Namun banyak gereja orang Kristen yang memprihatinkan, yang mengkeresnukan manaipun Gusti. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang hidupnya sakepenak karepe
Ada amin. Temriki boten enten. Dan Jawi kathah Pak Bu. Nah, mari kita dengan segala kerendahan hati mau belajar bersama-sama pagi ini. Apaan ya wis apik? Belum. Saya pun terus bergumul dan belajar untuk menjadi gereja yang mau bertumbuh kepada Kristus. Tidak tahu kenapa ini tadi jomplang karepnya dewe loh Bapak Ibu. Oh kena kipas. Kaget saya. Niki ketok apik ning gesang apa mboten? Mati. Kita mau menjadi gereja yang hidup. Bukan gereja yang tidak mau sekedar hidup, tapi ada sambungannya. Gereja yang hidup dan bertumbuh. Gereja yang sehat ya gereja yang mau bertumbuh Bapak Ibu. Dan pagi ini mari kita dengan segala kerendahan hati mau diajar oleh Tuhan. Bagaimana menjadi gereja yang hidup dan bertumbuh kepada Kristus. Ketika saya mempelajari bagian firman Tuhan yang menjadi jadwal gereja Tuhan di tempat ini. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ saya menemukan satu bagian supaya jemaat Tuhan, supaya gereja Tuhan itu menjadi gereja yang hidup dan bertumbuh kepada Kristus. Ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan kita semua Bapak Ibu. Saya mencoba membandingkan dengan versi yang mudah dibaca. Saya akan baca ayat 1 ini. Aku dipenjarakan sebab aku milik Tuhan dan Allah memilih kamu menjadi umatnya. Aku menasihati kamu sekarang supaya kamu hidup menurut sebagaimana umat Allah harus hidup. Kula ambali Bapak Ibu. Aku menasehati kamu sekarang supaya kamu hidup sebagaimana umat Allah harus hidup. Rasul Paulus mengatakan, jemaat Tuhan, kamu sudah dipanggil Tuhan menjadi umatnya. Kamu harus hidup seperti umat Allah. Maaf, saya terjemahkan bebas seperti itu. Hei jemaat GTJ Anugerah, kamu itu sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Kamu sudah dipanggil Tuhan menjadi miliknya. Oleh sebab itu, yuk hidup menurut seperti orang percaya. Ada amin? Banyak gereja yang hidup tidak seperti gereja, Pak Bu. Gini kuau seperti yang saya aturkan, bahwa banyak gereja yang hidup sakarepe dewe, sak seneng-senenge, sak kepenak. Gereja. Wong Kristen kudu urip ya kaya wong Kristen. Aja wong Kristen uripe kaya wong kadonyan. Ini loh Pak Bu. Napa sih sing bedakno wong Kristen berak wong Kristen niku? Sugihe. Apa wong Kristen kalunge salib ngoten? Ning wong jaba nggih saged kalungan. Terus apa yang bedakno wong Kristen mbek boten? Karakter.
cara hidup. Tanggane ora Kristen, karo bojone tukaran terus. Kene wong Kristen tukaran terus. Lah apa bedane? Mbok aja satru wae. Ada amin? Sing satru-satru berdamai hari ini. Karakter. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau sampaikan kepada jenengan untuk menjadi mana tadi hilang tadi. Gereja yang hidup dan bertumbuh kepada Kristus, maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita harus mau mengikuti pola atau konsep yang Tuhan berikan. Nyuwun sewu, umur 24 tahun itu nek mangan leren ndulang tah mboten? Kalau makan masih disuapi kah? Umur 24 tahun, nek pipis masih natur kah? Umur 24 tahun, harusnya makan bubur terus kah? Pak Bu, umur 24 tahun, itu sudah pinter golek duit. Wis ngerti wong ayu. Paling boten umur 24 tahun itu, wis ngerti mana yang baik dan mana yang tidak. Gereja kita sudah usianya berapa? Kita juga berusia seperti itu. Harusnya kita sebagai orang Kristen ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Pagi ini kita diingatkan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus mau mengikuti konsep atau pola yang Tuhan berikan, Pak Bu. Kemarin minggu kita bicara tentang kualitas, kuantitas dan kualitas. Bambanya menyampaikan itu. Kalau mau nambahi mawon iki. Gereja yang berkualitas adalah gereja yang mau mengikuti pola atau konsep yang Tuhan berikan. Kalau gereja nggak mau mengikuti pola atau konsep yang Tuhan berikan, bahaya, Bapak. Bahaya. Bapak Ibu, saya akan nyanyi. Betul usah dinilai suara saya bagus enggak? Saya kalah saing dengan Pak Pendeta kalau suara. Coba perhatikan, dengarkan musik ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Coba lagi Mas, ku mau sepertimu Yesus. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Mau sepertimu Yesus. Enak pundi? Yang pertama dengan yang kedua. Enak pundi Pak Bu? Gereja orang Kristen kalau mengikuti konsepnya Tuhan, hidupnya enak. Amin. Gereja yang ngelawan konsepnya Tuhan, hidupnya nggak bakal enak, Pak. Kayak suara kula yang kedua nih kula. Giatel kuping. Maukah GTJ Anugerah mengikuti konsep yang Tuhan berikan? Perhatikan konsep yang Tuhan berikan apa? Makasih Mas Febri. Perhatikan ayat yang pertama Bapak Ibu. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku, ini Paulus. Orang yang dipenjarakan karena
Karena maling ayam. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Konsep yang pertama yang Tuhan berikan pagi ini, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Jadilah orang Kristen yang mau bayar harga. Ada amin. Gereja Tuhan yang hidup dan bertumbuh kepada Kristus harus mengikuti konsepnya Tuhan. Konsepnya Tuhan apa? Bayar harga. Ora pisit karo Gus. Ada amin. Bu, niki nek didamel ring Tugu Mulya entuk napa kira-kira? Kemarin saya ke pasar beli berambang dengan istri saya. Oh iya, istri saya silakan berdiri. Lali rata kenal no iki. Ini bojo saya. Dan Pak Agung. Saya berdiri Pak, mun ate mriki nggih. Nah niki Pak Agung Bapak Ibu. Nyun sewu, ibu-ibu. Niki dhuwit nek dibetoten Tugu Mulya tak angsal napa, Bu? Hah? Sekilo 30.000 Bu kemarin saya beli. Tuh kok. Ibu-ibu jujurlah padaku, nggih. Iki nek diparingi bapak ken betoring pasar kurang napa kurang? Pak. Nek ibune ten pasar ampun mung diparingi niki. Kurang. Lagi entuk brambang 4 kilo, Pak. Nek nyuwun sewu. Niki nek ring digoreng Tugu Mulya ketok sithik kan? Nek ten dhuwure kantong kolektor ketok mbru apa sithik? Wong Kristen kudu wani bayar Nek duwite nggo eman kanggo Gusti, meneh kok awake kanggo pelah? Coba renungkan Pak Bu. Betapa hebat kasih Tuhan dalam hidup jenengan. Ternite pun bolong kabeh lho. Wayahnya kita untuk membangun yang lebih besar. Jemaatnya mun ra kamot niku. Jangan berharap orang lain yang bangun. Niki gerejanya sinten? Gereja kita. Yang bangun siapa? Ya kita dong. Masa orang lain yang bangun? Ah malulah. Yang pakai siapa, yang ngenggoni siapa, yang bangun siapa? Ya kita lah. Kalau gereja Tuhan nggak mau bayar harga, bahaya Bapak. Sudah saatnya kita harus mau mengikuti konsepnya Tuhan. Harus mau bayar harga. Paulus itu sampai di penjara karena Tuhan. Nyon sewu. Paulus itu sampai di penjara karena Tuhan. Jenengan melayani Tuhan paling loru diapakno wong? Digeremengi. Loro hati. Loro hati itu keputusan kita apa, Bu? Kalau kita mau nggak sakit hati ya nggak bakal sakit. Jenengan kalau mau melayani Tuhan, ampun delok wong. Deloklah Tuhan, fokuslah sama Tuhan. Nek delok wong, jenengan akan mandek boten sida pelayanan. Kenapa? Iku tahu ngapusi aku. Iku tahu nglarani aku. Iku tahu mitnah aku. Ya wonge sami di dalam gereja ini. Ini keluarga kita. Kalau kita nggak fokus memandang Tuhan, saya yakin kita nggak punya antusias dalam melayani Tuhan. Kepeksa. Apa Tuhan berkenan ketika kepeksa melayani Tuhan? Lakukanlah pekerjaan Tuhan, pelayanan dengan kasih firman Tuhan. Konsep yang Tuhan berikan kita harus mau bayar harga yang pertama.
Yang kedua apa? Rendah hati. Andap sor. Mboten gumung, kemah, ketake. Nek wong bulung ngarani ketake, wong kemake, wong gumung, wong sombong itu. Wong kok ketake itu mengkono. Tuhan memberikan konsep pada kita, konsep hidup. Kita harus mau rendah hati. Nyon sewu, jemaat di Efesus itu Pak Bu. Ada jemaat yang dari latar belakang orang Yahudi, ada yang berlatar belakang bukan orang sing wong Yahudi rumangsa aku iki keturunane keluarga Bapak Abraham, kowe iku ora. Kemaki rodoan. Rada kemleh. Paulus ngandani, kowe iku keluargane Gusti. Kabeh padha, ora ana sing luwih apik, ora ana sing luwih sama. Yang menyatukan kita adalah kasih karunia Tuhan. Yang mempererat kita adalah kasih karunia. Jadi kita diingatkan, mboten usah sombong lah dadi wong. Masalahnya sombong itu ora krasa nek sombong. Kudu ana sing ngandani, kowe iku sombong. Nah, sing purun ngandani sapa ta iki? Abot niki. Nek ngandani, Dei, kowe entuk arisan nang, gampang. Nek ngandani, Dei, kowe iku sombong, wani ra? Pikir pindho. Ning sapa neh nek sing nulungi dulure nek ora dulure piyambak. Rendah hati. Diberkati ekonomi yang baik, semakin rendah hati. Saya mau sampaikan, orang yang kaya itu panggilannya double loh. Hidupnya untuk melayani Tuhan, hartanya untuk melayani. Amin. Amin. Esuk ulangan tak baleni neh. Wong sing sugih dipun ganjar Gusti berkah kadonyan sing kathah niku panggilane double. Uripe untuk melayani Tuhan, bondone ya untuk melayani. Ada amin. Haleluya. Itu panggilan hidup orang percaya. Lemah lembut. Mboten berangasan lemah lembut niku nggih. Sabar, bersatu, unity. Tuhan berfirman, biarlah ilalang itu bertumbuh dengan gandum, Pak Bu. Nggih. Kenapa? Untuk menguji kemurnian kita. Untuk menguji kesatuan jemaat Tuhan. Iblis selalu memiliki celah untuk memporak-porandakan jemaat Tuhan. Dengan banyak cara. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengikuti konsep atau pola yang Tuhan ajarkan ini. Saya percaya gereja Tuhan di tempat ini tidak hanya hidup namun bertumbuh kepada Kristus. Amin ya. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua. Bagaimana supaya gereja Tuhan di tempat ini hidup dan bertumbuh kepada Kristus? Kita perhatikan ayat 15 Bapak Ibu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa di ayat 15 ini Tuhan rindu supaya gereja Tuhan dapat menjadi gereja Tuhan yang hidup dan bertumbuh kepada Kristus, maka kita harus hidup di dalam terang firman Tuhan. Kita harus hidup
dalam ketundukan diri kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Ketika kita benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan mengerti tanggung jawab kita sebagai gereja. Habitat orang percaya adalah melayani Tuhan. Tadi pagi saya di belakang rumah Bapak Ibu, di belakang rumah itu karetan. Saya memperhatikan ada tupai yang melompat-lompat dari satu batang ke batang yang lain. Setelah dia hinggap di satu pohon, enggak tahu pohon apa, orang rengket wingking griya niku. Tupai niku wau bajing wau ngerokoti uwit niku wau. Cobi Bapak Ibu. Seandainya vide dia kan melompat yang wit karitan, sakit mboten? Bar melompat ngerokoti wit karit saknanya. Bisa ndak? Susah. Ajur iki nang. Kenapa tupai bisa seperti itu energiknya? Bisa melompat, ngerokoti wit, gampang sekali. Karena memang dia diciptakan seperti habitatnya ya seperti itu. Nah, orang percaya itu diciptakan di mana Tuhan rindu. Orang percaya itu harus nyambung sama Tuhan. Karena Tuhan adalah kepala. Kita adalah tubuhnya. Nyun sewu. Menawi jenengan lihat dalu-dalu enten tiang melampah gembung tok. Ngertos gembung. Anak muda. Orang anak kepalane. Katanya di Sawitan saya dengar cerita ada orang jalan nggak ada kepalanya. Wedi apa wedi kira-kira? Gereja kalau mau hidup dan bertumbuh ke arah Kristus, maka dia harus nyambung dengan kepalanya. Gereja harus mengalami intimasi dengan Tuhan, Pak Bu. Main game dengan berdoa banyak mana waktunya? Anak muda. Kalau kita nggak memiliki intimasi dengan Tuhan, hidup kita akan menjadi orang percaya yang hidup segan mati tak. Mau nggak mau kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Pak. Mbak Tina mana Mbak Tina? Mbak Tina, mau nggak disayang Mas Gogi dicium pluk nonton? Purun lah, kenapa? Bojone, karena hubungan. Coba Mas nonton wingking nih kok nggo kacamata gantenge ngono kae. Ujuk-ujuk mara mengarep ngambung Mbak Tina purun mboten? Enggak mau, karena enggak ada hubungan yang intim. Jenengan mau disayang Tuhan boten Pak Bu, miliki hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya mau berkatnya saja. Akeh wong Kristen model ngono kuwi. Jaluke mujizat, jaluke berkat, ning enggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Rusak hidupnya. Dia kepala. Kita tubuhnya. Kita bisa berfungsi kalau kita nyambung dengan kepala. Nyun sewu, wingi ibu kula niku tangane poklek ya.
Yang mana Bu? Kiri. Ketika poklek niki kira-kira saged nyekel potlot mboten Bu? Didemek enjerit. Meneh kok nyadap. Tapi ketika nyambung lagi, maka bisa berfungsi. Orang Kristen kalau nggak nyambung dengan kepalanya Sang Kristus sendiri, maka orang Kristen itu nggak akan berfungsi. Yang ada, orang itu akan menjadi orang yang is one my do. Ngertos? Ayo, di is one, tulisannya itu bahasa Inggris itu is one, is one, one. Kalau orang Kristen gak nyambung dengan kepalanya, kalau orang Kristen gak nyambung dengan Yesus Tuhan, orang Kristen itu hanya menjadi orang Kristen yang isan maido. Isone elek, elek, ora gathuk, elek. Iswan maido itu orang Kristen di sana-sana. Di sini tidak ada, nggih. Isone maido. Kalau orang Kristen nyambung dengan kepalanya, coba perhatikan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat 16, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Orang ana wong Kristen sing tidak punya talenta, Pak Bu. Paling tidak minimal 1 talenta. Diumpetke apa digunakake? Tapi maido talenta mboten? Gunakan karuniamu untuk membangun tubuh Kristus. Yuk melayani Tuhan bersama-sama. Gereja Tuhan di tempat ini akan menjadi gereja yang hidup dan bertumbuh ke arah Kristus. Ketika gereja Tuhan di tempat ini mau hidup dalam terang firman Tuhan, dia mau nyambung dengan kepalanya, dia punya hubungan dengan kepala gereja yaitu Tuhan. Ingat Pak Bu, kalau kita nggak nyambung dengan Tuhan, kita nggak akan bisa berfungsi sebagaimana kita gereja harus berfungsi. Selamat ulang tahun GTJ Anugerah yang ke-24 tahun. Mari kita menjadi gereja Tuhan yang terus hidup dan bertumbuh ke arah Kristus atau kepada Kristus dengan kita mau hidup mengikuti pola konsep hidup yang Tuhan berikan. Yang kedua, mari kita menjadi gereja yang mau terus hidup di dalam terang firman-Nya, yang selalu nyambung dengan Sang Kepala Gereja. Jika 2 hal ini kita boleh lakukan, saya percaya tema ini bukan sekedar tema, tapi akan menjadi passion, akan menjadi style yang akan menjadi kita hidupi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.